Oke, kita akan berbicara tentang PPDB di SMP Negeri 9 pada tahun 2021. Banyak masyarakat yang kadang-kadang nanya ke sekolah. Nah, kebetulan ada beberapa teman yang mungkin bisa menjelaskan tentang PPDB di SMP Negeri 9. Gimana teman-teman nih? Ya, saya jelaskan dulu ya. Ya. Untuk PPDB 2021-2022 ini sebelumnya perlu diketahui bahwa di SMP Negeri 9 itu terdiri dari 27 rombel. 27 kelas berarti ya? Ya, 7 kelas. Ya, masing-masing tingkat kelas 7, 9 kelas, kelas 8, 9 kelas, kelas 9, 9 kelas. Artinya di dalam PPDB tahun ini kita menerima 32 kali 9 kelas, yaitu 288 siswa. Adapun penerimaan PPDB pada tahun ini itu dibagi jadi 5 jalur. 5 jalur. Apa aja itu? 5 jalur apa aja? Satu, jalur afirmasi atau biasa disebut dengan KETM, ketem. Nah, kemudian ABK itu satu jalur. Jalur pertama. Ketem itu apa? Ketem itu keluarga ekonomi tidak mampu, dan ABK anak berkebutuhan khusus itu satu. Yang kedua, melalui jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Ya. Yang ketiga, melalui jalur prestasi. Jalur prestasi itu dibagi menjadi prestasi akademik dan non akademik, prestasi nilai rapor. Ya. Kemudian yang keempat, jalur apa tuh? Ini mas COVID ya, belum. Oh iya, jalur tenaga medis dan paramedis penanganan COVID-19. Yang kelima, jalur zonasi. Itu Pak. Oh gitu. Udah banyak jalurnya. Ya, 5 pokoknya 5. Ada 5. Nah, Ada syaratnya 5 jalur. Nah, untuk syaratnya itu ada syarat umum. Artinya syarat umum itu semua jalur harus ada. Harus ada syarat itu menyertakan dokumen yang diperlukan, itu syarat Akan itu umum. mas, syarat itu. Ya. Syarat itu harus diapain? Syaratnya siapa aja? Ya, Apa aja syaratnya? syaratnya dulu ya. Syaratnya dulu yang umum, termasuk umum itu surat keterangan lulus. Itu dari sekolah SD Dari berarti ya. sekolah SD. Asli ya mas itu ya. Ya. Kan ijazah Kemudian- belum tentu ada masalahnya. Ya, Yang penting dari ada surat. ijazah sampai ijazahnya keluar itu surat keterangan lulus. Tidak usah difotokopi ya. Asli. Kemudian KTP. KTP difotokopi kalau fotokopi. Tapi hasilnya di bawah ya mas. Ya, Bawah, pada saat nanti itu. dikembalikan. Kemudian kartu Nah, KTP nggak usah digunting kan mas? Kalau di fotokopi kan Nggak suka usah. kayak Nggak gitu. usah. Nanti Aja, takutnya ya. malah tercecer. yang satu lembar saja supaya tidak tercecer Isinya nantinya. gampang juga ya. Ya, setelah KTP, Tiga. kemudian kartu keluarga. Nah, Ini juga di untuk kartu keluarga itu ada batasannya nih. ya Benar. Gimana mas? Yang gimana? Ada kakaknya mas? Yang contoh kakaknya. Ini contoh kakak ini. Jadi untuk syarat umum memang harus ada kakak, di mana ketentuan itu batasnya itu satu tahun. Yang mana pak? Yang mana pak mas? Nah, minimalnya. Ini ada kakak itu ada nomor kakak. Ya. Di sini ada tanggal terbit penerbitannya kan gitu. Nah, yang dilihat ini Contohnya itu. contohnya ini ada 01, 02, 14. Artinya kakak ini sudah tercatat lah. ya sudah diterbitkan ya. Dan sudah diterbitkan dari tahun 2014. Ini sudah lama ini. Masuk. Nah, jadi kalau kakak yang baru-baru nah itu maksimal bilangnya kan 1 tahun.
karena yang akan dilihat adalah ini alamat itu yang akan dilihat. Oke, berarti alamatnya udah. Ini berarti ada yang baru pakai barcode. Baru Nah, barcode. Kalau yang barcode, yang penting di sini masih memenuhi Pak. Misalnya di sini tertulis 01, 02, misalnya 2000. Kita tinggal hitung. Kalau tahun 2000 kan sudah setahun belum sampai tanggal 1 Juli. Gitu. Kalau masih setahun berarti masih bisa. Ini sebenarnya nggak masalah mau barcode, mau tanda tangan langsung, ya. tidak jadi masalah. Benar Pak ya gitu ya? Nggak tahu. Apalagi Mas syaratnya? Tadi kakak udah. Kakak, KTP udah, kakak udah, terus KTP, kakak, akta Akta. lahir, Iya. kenal lahir, Kenal lahir, bisa boleh. ya. Nah, kemudian ada fotokopi itu. Di fotokopi. iya di fotokopi itu. Aslinya Kemudian di bawah nggak mas? Di bawah, pada saat- tunjukkan aja ya. ya itu nanti Lihat kan. ini ya. Kemudian yang perlu dilengkapi juga adalah surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua. Itu formatnya di mana? Buat apa orang tua? Formatnya itu ada di biasanya ada di web. Nah, jadi orang tua itu unduh sendiri atau dari sekolah asal biasanya sudah Sudah disediakan. disediakan. Pakai materai ya mas? Ya pakai materai 10.000. Dan juga ada surat ketanggungan mutlak dari kepala sekolah SD. Cuma dari SD berarti SD. ya. Cuma nggak usah pakai materai. Nah, Ya, hemat ya. ya, itu kemudian raport kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2 dan kelas 6 semester 1 aspek pengetahuan yang kelompok A itu yang Nanti akan jadi penilaian ya. iya digunakan untuk penilaian di PPDB ini. Kelompok A itu apa saja mas? Kalau di SMP kan ada 7, kalau SD yang masuk kelompok A maka pelajaran apa? Ya itu kan. Bahasa Indonesia seperti Agama ya kalau nggak salah. guru agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Itu yang akan dibutuhkan ini ya. Ini itu ya, yang kan bedanya dengan saya kan. Kalau ada bahasa Inggris. Nanti kita lihat tuh Mas, biarin deh. Ya, itu Yang yang di kita rumah lupa kadang. Hmm. Itu di fotokopi aja apa perlu di tanda tangan ya? Dilegalisir. Aslinya juga dibawa. Untuk pengesahan kan harus ada legalisir di kepala sekolah. Terus kalau seandainya itu jalur-jalur itu tadi kan 288 ya. 288. Itu Ya. jalur-jalur itu berapa sih sebenarnya? Oh iya, untuk pembagian jalurnya ini ya, untuk pembagian kuota lah ya, jalurnya itu ini dari 288 itu dibagi ada jalur afirmasi itu sebanyak 20%. Oh berapa? Persentase. Dihitung adalah 58 orang. Termasuk ABK itu ya mas? Iya, ada di dalam Afirmasi. afirmasi dan APK. Afirmasi dan Ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru itu 5%. 14 orang itu perubahannya. Kemudian jalur tenaga medis dan paramedis itu sebanyak 2%, 6 orang. Kemudian jalur berikutnya jalur prestasi akademik, non akademik dan jalur nilai rapor itu sebanyak 23%. Totalnya adalah 66 siswa anak, 66 anak. Kemudian jalur donasi 50%. Ya, Nah, ini yang banyak nih Mas. banyak ini jalur donasi 50%, 144. Ya, Kalau yang donasi berarti yang dalam kota semua. untuk jalur donasi itu dibagi ada dalam dibagi 90% mendaftar dalam kota,
10%-nya pendaftar luar kota. Berapa jadi? Untuk dalam kota 90% berarti 130 anak. Luar kota 10%, 14 anak. Kalau yang itu yang apa prestasi tadi katanya? Kalau yang prestasi, ya, prestasi itu kan ada dibagi lagi prestasi yang berasal dari dalam kota itu 90%, yang dari luar kota 10%. Berarti kalau dalam kota 90% itu sebanyak 59, yang luar kota 7. Nah, Terus kalau pembaginya tadi kan ada akademik, non akademik dengan rapot. ya. Itu ada persentasenya mas? Oh, ada. Untuk jalur yang dalam kota tadi kan 59 itu. Nah, itu dibagi menjadi ada jalur prestasi akademik non akademik sebanyak 60% dan jalur nilai rapot 40%. Jadi jalur akademik non akademik itu sekitar 35 dan yang jalur nilai rapot itu 24 gitu. Nanti dijelasin lebih rinci di jalur-jalur itu ya mas? Iya, iya. Saya Nanti agak kadang-kadang bingung juga. Iya. Nanti kita apalagi yang bisa dijelasin itu daftarnya kapan mas? Ya, untuk pendaftarannya ini memang ada 2 tahap, dibagi 2 tahap ya. Tahap pertama tanggal 23 sampai 26. Iya. Juni. Juni 23 sampai 26 Juni 2021 untuk jalur afirmasi dan ABK, jalur anak perpindahan orang tua dan anak guru, jalur tenaga medis, penanganan COVID dan jalur prestasi. Jam berapa saya sudah pesan? Jam 8 sampai jam 16 ya. Pas lah ya. Ya, gitu ya. ya, jam Tapi 4. kalau seandainya jam 4 ditutup Mas? Atau sebelumnya sebaiknya ya. Sebenarnya sebelumnya ada Berapa hari tadi tuh jadinya? 23, 24, 4 hari 25, ya, 4 hari. 4 hari. Oh 4 hari. Ya. Terus kalau udah daftar, saya daftar ke sana. Bawa apa aja itu yang tadi apa Nah, gimana? untuk pendaftarannya begini. Jadi ada persyaratan-persyaratan nanti kan diupload. Di mana di sama SMP 9? Bukan, Oh. yang upload mah kalau SMP 9 yang upload Kewalahan atau Pak? itu kan apalagi kan ini menghindari kerumunan ini. Jadi untuk penguploadan data PPDB, dokumen-dokumen berkas yang diperlukan, persyaratan umum itu diupload bisa oleh mandiri pendaftar, bisa oleh Saya kolektif itu artinya dikelola oleh SD-nya, SD asal itu. di upload tuh diapain? Di foto, Ya, tadi di scan foto, apa? Gimana tuh? Iya, difoto atau di scan, kemudian dikirim ke web aplikasi. Apa tuh mas namanya? Webnya itu www.kotabogor.siap Dot ya? terus ppdb.com Oh iya. www.kota.siap.ppdb.com. Oh iya. Nah, itu nanti ke situ. Kalau sudah diupload mas, harus diapain biar punya bukti ini untuk membawa ke SMP 9-nya? Selain Apa dibawa ya? Dibawa ya? Iya. Nggak bisa Iya. gitu. Dibawa apa? Berkas-berkas yang tadi sudah diupload tadi pada tanggal 23 sampai 26 bagi yang tahap 1 itu kan terus diserahkan ke SMP 9 Panitia. untuk diverifikasi. Nah, Tapi bawa hasil uploadan dulu ya mas. Mereka udah iya udah bukti daftar online. sudah mengupload data itu kan di bawah nanti diverifikasi. Lalu Ya untuk mempermudah ini, untuk mempermudah pengecekan datanya. Ya. Kalau disusun itu Nah, gimana justrunya supaya hasil tadi scanan itu kan dibawa ke sekolah. Pakai Iya. map ya. pada Nah, disusun susun supaya apa aja yang pertama? mempermudah di dalam proses verifikasi itu. Yang pertama yang disusun itu surat keterangan lulus, Oh, itu yang iya. paling atas nih. Ini. Hanya kemudian KTP, Di sini berarti gitu ya. kemudian ya, kemudian kakak, awalnya
kemudian akte kelahiran, terus surat tanggung jawab mutlak orang tua, kemudian surat tanggung jawab kepala sekolah, Ini. dan raport. Oh, Itu yang umum kan itu ya. ya. Nanti kan ada jalur-jalur khusus yang perlu kali, ada persyaratan khusus di bawahnya begitu. Tambahkan ya mas rapotnya. Iya. Berdasarkan ini. Nanti kan kalau seandainya prestasi mau gede ya, Iya. simpan di bawahnya ya. Bisa gitu. Tapi kalau katakanlah saya punya kit kan kecil mas, Iya. pakai apa? Pakai plastik atau gimana? Simpan. Di plastik paling di paling atas aja karena kecil. Tapi plastik di header atau di jepit itu Nah, jangan ini terus supaya pakai tidak hilang. Maaf. Pakai Maaf maaf ya. Iya, maaf. pakai maaf simpan bawa ke panitia di SMP. Nah, Ya, terus udah gitu nunggu nih mas di situ. Nunggu. Nggak Iya. pulang. nunggu dulu sampai panitia itu memverifikasi, kemudian keluar bukti sudah diverifikasi, dikasihkan ke saya ya, kalau ke saya. daftar atau yang menyerahkan itu tadi. Itu untuk apa tuh bukti verifikasi saya bawa? Itu mah nanti untuk dibawa pada saat pengumuman. Ini kapan mas? Pengumumannya Nah, itu untuk jalur satu Iya. yang 4 jalur itu pengumumannya tanggal 30 Juni. Dulu. Selang Ya, selang 4 4 hari lah. Kalau donasi nanti ya, nanti jelasin lagi. Artinya ada 2 tahap itu peluangnya untuk pendaftaran kan lebih besar. Artinya kalau misalkan mendaftar tahap pertama terus setelah pengumuman tidak lolos itu jangan nangis gitu. Bisa dapat di Yunasi. Bisa daftar di tahap kedua donasi. Iya. Apalagi Pak. Oh iya, kira-kira ya. Bisa saya bantu lah. Bingung juga kadang-kadang ngelihat anak ini, aduh, nggak ada. Ini kan ada jalur apa mas? Jalur yang ketemu itu Afirmasi ya. jalur Jalur afirmasi KTM keluarga ekonomi tidak mampu. Kalau keluarga ekonomi yang mampu ada nggak mas? Oh enggak. Ada ya? Oh saya kira ada. Masalahnya di luar negeri kan ya mas. Ya gitu. Sembilan nggak ada. Oh, gitu. Ini sesuai aja Pak, sesuai dengan Perwali ya. Perwali, kita hanya berjalan